dengan ridhonya kita masih diberi umur, diberikan nikmat sehat, diberikan ketenangan, diberikan kemudahan. Semoga apa yang masih kita rasakan, kita nikmati sampai hari ini, Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang bertakwa di hadapannya. Salam dan salawat kita panjatkan bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kelak ketika kita dikumpulkan, dibangkitkan oleh Allah di lapangan yang luas di yaumil mahsyar, ada perhitungan-perhitungan antara pahala dan dosa kita. Semoga kita ini sebelum masuk dalam timbangan Allah, kata Rasulullah, ada orang yang ditarik duluan sebelum masuk timbangan Allah. Yang mana orangnya? Yaitu orang-orang yang ketika dia bersedekah, dia memberikan uang atau hartanya kepada yang tidak dikenal, dan orang itu pun tidak mengenal kita. Ini luar biasa. Jadi ketika kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, lalu kita masuk dalam gerbang perhitungan. Perhitungan amal kita, perhitungan dosa kita, perhitungan macam-macam, harta kita, jilbab kita, gamis kita. Namun tiba-tiba ditarik oleh malaikat, ya, ditarik dan langsung dimasukkan dalam surganya. Siapakah itu? Kata Rasulullah ketika Mi'raj bersama malaikat Jibril, Rasulullah bertanya, kata Rasulullah, siapakah itu? Lalu Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, itu adalah umatmu yang ketika di dunia dia bersedekah, lalu dia tidak mengenal siapa yang dia sedekahkan, dan orang yang menerima pun tidak pernah melihat dia siapa. Mudah-mudahan ini menjadikan ukuran kita dalam beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pengurus, para ketua majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim Nurul Qalbi yang saya hormati, alhamdulillah kita sekian waktu berpisah dan akhirnya Allah pertemukan lagi. Namun dalam perjalanan berpisah sampai ketemu lagi, luar biasa, ada beberapa barangkali yang ibu harus taati, ya, bahwa hidup kita ini sehebat-hebat apapun skenario desain kita, pasti yang terbaik adalah desain Allah. Ya. Secanggih-canggihnya kita sekolah, sampai ke luar negeri, sampai dengan harta kita menggunakan untuk kesehatan kita, sungguh yang hebat adalah ketika Allah memberikan qabul dalam doa kita. Ini menandakan bahwa kita ini manusia hanya bisanya berencana. Namun semua takdir adalah Allah yang punya kuasa. Everything. Ya. Kecuali takdirnya yang sudah ditakdirkan sama Allah, dia ambil dengan cara dia manipulatif, itu berbeda. Tapi kalau takdirnya kita jalankan dengan kita berharap ridha Allah, maka takdir kita pasti akan dikabulkan oleh Allah kalau kita berbuat atau merayu Allah Subhanahu wa taala dengan bertubi-tubi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang tidur pun saja kita berpahala. Tidur pun aja berpahala. Maka gunakanlah bulan suci Ramadan kita sebagai bulan tempatnya terbaik dalam ibadah kita. Lupakan ego kita, lupakan rasa kita, lupakan hal-hal yang membuat kesombongan kita masih ada dalam hati kita, buang semua, agar Ramadan kita itu meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit cerita, barangkali di pengajian ini beberapa bulan lalu, saya kesini 3 bulan yang lalu ya Bu ya, kalau nggak salah ya.
Ada 3 bulan Bu? Lupa ya saya juga. Tapi saya rasa mungkin 3 bulan yang lalu. Karena sepulang saya dari pengajian Nurul Qalbi ini, ada salah satu jamaah yang konsultasi sama saya mengenai kesehatan, ya, mengenai kesehatan. Lalu dalam perjalanannya menterapi kesehatannya belum ketemu titik temunya. Ya, saya nggak lihat ibunya sih, mungkin lagi jaga anaknya. Tapi saya sudah izin cerita bahwa selama sekian puluh tahun Allah menguji, ya, Allah menguji pasangan ini dengan anaknya. Ya. Kemudian bukan berarti aib karena anak kita ketika diterima oleh Allah, lalu doa kita diambil sama Allah, Allah berikan anak. Apapun anaknya, apapun kondisinya, itulah pemberian yang terbaik dari Allah. Karena Allah tidak pernah memberikan yang tidak terbaik. Nah, namun dalam perjalanan, nanti kita bahasannya adalah surat Ar-Rahman ayat 5 sampai ayat 9. Ya. Ayat 5 sampai 10. Nanti ada tulisan saya di papan tulis. Jadi saya cerita sedikit bahwa entah kita sudah melewati masa itu atau sekarang generasinya adalah generasi kedua, yaitu anak-anak ibu semua. Namun ketika saat sedang mengandung, saat mengandung nih, usahakan kondisinya harus stabil keseimbangannya. Ini teorinya ada di surat Ar-Rahman ayat 5 sampai 10 nanti yang saya jelaskan. Jadi kalau ibu-ibu punya anak yang sulit sekali untuk diatur yang baik, atau bahkan ada yang melawan, ada yang tidak menganggap, balik lagi dengan ayat Qur'annya bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang tua mula yang menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi bentuk kejadian anak kita terhadap kita adalah bentuk ketika kita sedang mengandung anak kita. Nah, ini perlu saya perjelas. Jadi anak ini umurnya 26 tahun, ya, mengalami perubahan keseimbangan dalam tubuhnya. Bahasanya saya nggak lazim. Ya. Seluruh dokter sudah digunakan untuk pengobatan anak ini selama 25 tahun. Artinya dari umur setahun sampai umur 26 tahun. Ya. Bayangin tuh 25 tahun hubungannya dengan obat, hubungannya dengan dokter. Hampir 100 makanan didiagnosa dokter apa-apa saja yang tidak boleh dimakan. Gitu ya. Bayangin tuh 100 makanan. Kalau ibu-ibu yang diabetes di sini, saya bilang ibu-ibu mulai hari ini berhenti makan lemper. Berat. Ibu-ibu berhenti makan roti. Wah, Ustadz itu yang paling enak. Nah itu dia. Dokter ini mendiagnosa sampai 100 makanan dan ternyata setelah didiagnosa 100 makanannya tidak bisa menyembuhkan anak ini. Akhirnya sampailah di beberapa bulan lalu
Masuk ke sini, saya kemudian menterapinya. Apa yang saya terapi? Pertama adalah keseimbangan motoriknya. Keseimbangan motoriknya. Dengan apa, Bu? Dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan herbal. Alhamdulillah, Bu. 2 bulan. Tidak cepat, lama juga 2 bulan. Motoriknya berubah. Kemudian anak itu tidak senang menganiaya dirinya lagi. Biasanya benturin kepalanya di tembok. Ya, mukul-mukul mukanya gitu ya. Alhamdulillah fase itu dalam 3 bulan apa yang didoakan, apa yang diniatkan kita kepada Allah, alhamdulillah itu dikabulkan, Ibu. Dan ini menurut saya sesuai dengan harapan niat kita pada waktu saya dipanggil ke rumahnya, nggak jauh dari masjid ini. Saya cuma bilang, Bu, kalau Allah ambil masalahnya 50%, maka urus sudah bersyukur yang banyak ya. Iya. Alhamdulillah sekarang masuk, menurut saya masuk di 40%. Tuh ya. Tidak lagi ada benturan-benturan di kepala. Tidak ada lagi tangan yang memukul-mukul mukanya. Ya, alhamdulillah tuh. Tadi malam justru saya menterapi. Saya tadi malam ke rumah sakit Pondok Indah. Menterapi orang yang punya rumah sakit di Tangerang. Coba bayangin, saya bukan dokter ya, Bu. Menterapi orang yang punya rumah sakit di Tangerang. Kemudian dia kena musibah, lalu masuk di rumah sakit Pondok Indah. Peristiwanya sederhana, waktu menjelang malam nisfu Sa'ban jam 8 saya masih, karena beliau juga termasuk rangkaian dari orang-orang yang saya terapi. Beliau penyakitnya selama 2 tahun itu nggak ada angin, nggak ada apa, itu sering pingsan aja, jatuh, brak. Tapi kalau di MRI clear semuanya. Clear, sehat, nggak ada kurang apapun. Tapi pingsan tiba-tiba. Alhamdulillah beliau 4 bulan diterapi sama saya, kemudian diminumkan yang namanya madu dari Yaman. Madu dari Yaman, kemudian kita pakai juga. Sekarang saya ada produk dari Madinah, jadi dia bentuknya minyak. Minyak itu campuran dari bidara, zaitun, sama sari kurmanya. Itu kalau ditetesin di lidah, ibu-ibu kolesterolnya dalam hitungan jam clear. Ini dipakai nanti buat Ramadan ya. Tapi itu semua bukan karena kekuatan dari produknya, tapi doanya yang luar biasa yang ada dari Madinah. Nah, pasien saya ini 4 bulan diterapi, akhirnya nggak pernah pingsan lagi. Ya. Terus penyakitnya di ulu hati, tapi kalau dicek di endoskopi dan segala macam nggak ada mah, nggak ada GERD. Kedokteran dia punya rumah sakit, sampai dokternya ditanya-tanya nggak ada, clear Pak. Kemarin habis Isya saya waktu menjelang nisfu Sa'ban saya bilang, Pak nanti baca Quran ya supaya di malam yang bagus apa yang Bapak inginkan dikabul. Lalu tiba-tiba jam 2:30 saya ditelepon. Pas kebetulan lagi bangun tahajud. Rupanya dia mau ke kamar mandi jam 2, tiba-tiba pingsan, meledak. Masuk IGD Rumah Sakit Pondok Indah. Lucunya hasilnya kemarin saya datang ke rumah sakit itu sore,
Semuanya nggak ada apa-apa. Semuanya nggak ada apa-apa. Bahkan dia jatuh pun hanya terjadi ya namanya jatuh kena kusen, sininya agak benjol aja. Tapi so far dari apa yang dicek itu tidak ada pendarahan di otak, tidak ada motorik yang terganggu, nggak ada, clear. Saya baca Quran dong, saya baca Quran di tempat tidurnya karena dia dirawat di ruang VIP. Saya pegang perutnya, saya bacakan Al-Fatihah. Kadang perutnya sakit, saya bacakan Fatihah, lari ke jantung. Jantungnya kayak jedut kenceng, kayak ada yang nonjok. Saya bacakan lagi, lama-lama hilang. Yang begini ini nggak ada dalam ilmu kedokteran dan hanya bisa didiagnosa dengan cara Al-Quran. Jadi kalau ibu-ibu sekarang mendesain bahwa hidup kita berdasarkan keilmuan kita, itu betul, tetapi hidup kita bersandar kepada petunjuk Al-Quran jauh lebih betul. Ya, jauh lebih betul. Jadi tidak semua perjalanan hidup ibu bisa diterjemahkan dengan ilmu kehidupan. Tidak bisa diterjemahkan dengan ilmu dunia. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami, lalu kita cari petunjuknya dalam Al-Quran, maka alhamdulillah Quran akan menuntun kita. Karena seperti yang saya bilang, tadi ibu juga sampaikan, bahwa Al-Isra 82, surat Yunus ayat 57, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu adalah asyifa bagi apa? Penyakit yang ada di mana? Di hati kita. Penyakit yang ada di hati kita. Hati kita ini kecil, Bu, tetapi bisa menjadi sumber penyakit, sumber malapetaka buat kita, dan sumber jalan masuk neraka kita. Kalau kata Rasulullah, hati kita sakit. Tapi kalau hati kita clear, baik, maka akan baik semuanya. Nah, pada pagi hari ini saya mengatakan bahwa surat Yunus ayat 57 yang kita pelajari beberapa bulan lalu, bahwa Al-Quran itu adalah asyifa dan juga petunjuk serta rahmat bagi orang-orang muslim. Jadi petunjuk dan rahmat. Jadi kalau kita mau dapat petunjuk, ya baca Quran. Kalau kita mau dapat keberkahan rahmat dari kehidupan kita, rumah tangga kita, anak kita adalah dengan Al-Quran. Gitu ya. Baik ibu-ibu, pada pagi hari ini saya awali dengan membaca yaitu surat Ar-Rahman ya, ayat 5, asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya. Ya, matahari dan bulan beredar mengikuti aturannya. Apa manfaatnya? Selama dia beredarnya beraturan, maka seluruh sistem bumi akan beredarnya dengan aturan yang sama. Ya, asyamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ayat 6. Dan tumbuhan dan pohon keduanya tunduk kepadanya. Maknanya apa, Bu? Ya. Tumbuhan dan pepohonan itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ilustrasikan tadi. Kita belajar dengan Quran surat Ar-Rahman ya. Ayat 5 sampai 10. Di catatan ibu, boleh ibu mengatakan ini adalah teori
keseimbangan. Teori keseimbangan kehidupan. Ya. Ini berlaku untuk ibu, bapak semua, alhamdulillah. Ya. Ini dipakai, Bu. Apapun yang ibu lakukan dalam tubuh ibu, kalau tidak ada keseimbangannya, maka timbulnya apa? Penyakit. Ya. Saya ilustrasikan tadi ayat 5-nya bahwa matahari dan bulan beredar itu lebih bagus. Maaf Ibu. Ya. Beredar sesuai garisnya. Ya, ini agak belajarnya jadi kayak kuliah ya. Jadi kalau matahari dan bulan beredar dengan garis sesuainya, maka sistem tubuh kita pun agak sehat. Betul? Kemarin kita banyak hujan, kemudian matahari sedikit. Pengaruh gak dengan keseimbangan? Pengaruh. Lingkungan ada yang banjir, ya. Kemudian pengaruh gak dengan tubuh kita? Apa pengaruhnya? Kayak saya agak flu, batuk ya. Kemudian ada gak yang pengaruh dengan kolesterol? Karena kebanyakan makan yang anget-anget. Ya, makan mie, kemudian makan telur, gorengan. Duh. Pengaruh kan? Ketika pengaruh dengan kolesterol, maka sistem tubuh kita berubah lagi tuh. Ya. Kemudian ada gak dengan tensi? Ada. Kopi. Ya, kemudian roti. Siapa bilang roti nggak naikin tensi? Karena ada di sini ada namanya ragi. Terus gula. Ya. Maka di ayat 5 dikatakan bahwa beredar sesuai garisnya, ada keseimbangan. Seimbangan. Kemudian di ayat 6-nya dijelaskan bahwa tumbuhan dan pohon tunduk kepada Allah. Ketika ada pohon, ya ada pohon gitu. Terus di bawahnya ada rumput, ada tanaman. Ya, kemudian ada pohon-pohon lain, ada tanaman lain. Saya mau tanya, ketika pohon ini ibu di rumah punya pohon mangga. Ibu tanam 5 tahun yang lalu. Tumbuh besar. Di bawahnya ada rumput kan? Yang ikut hadir kan, Bu? Nah, kira-kira si pohon ini makan makanan si rumput gak?
Enggak. Kalau si pohon ini makan makanannya rumput, maka rumput ini akan mati, Bu. Nah, gitu ya. Berarti pohon ini saking tunduknya kepada Allah, dia nggak makan makanan tumbuh-tumbuhan atau tidak makan tanaman. Kemudian sama, tanaman pun ketika dia tumbuh, dia tidak mengambil pohon. Buktinya pohonnya tetap berbuah. Buah mangga tetap berbuah. Ya. Kalau kita mau tahu bahwa bagaimana keseimbangan hati kita, maka tunduklah kepada Allah. Maknanya itu, Bu. Selama kita tidak tunduk kepada Allah, masih kan begini, maka keseimbangan kita kepada tubuh kita pasti akan terganggu. Ya. Ibu berobat, "Dok, saya gulanya naik." Pasti dokternya nanya, "Ibu makan apa? Ibu kemarin apa?" "Nggak makan apa-apa, Dok. Hujan-hujan cuman makan empek-empek." Enak kan? Enak. Kata dokter, cuman empek-empek, Bu. "Iya, Dok, cuman empek-empek." Ada adaan, ada lenjer, macam-macam temennya. Kulit, nah, ya kan? Lalu kemudian si dokter cuman tersenyum dan mengatakan, "Bu, kenapa gulanya ibu naik? Karena ibu makannya tepungnya kebanyakan." Betul gak, Bu? Nah, kalau karena tepungnya kebanyakan, maka munculnya karbo yang over. Tuh. Maka gula ibu naik. Jadi gula itu akan susah turun kalau ibu masih makan yang tepung, gula temennya, dan kemudian makanan-makanan roti. Itu ya. Baik, Bu. Ayat 7-nya bisa dibacakan? Artinya saja. Langit telah ditinggalkannya dan dia ciptakan keseimbangan. Oke, langit ditinggikan. Ya. Jadi gini, Bu. Ini saya balikin ke sini ya. Ini bumi, ya. Kemudian ini ada kutub utara. Ini ada kutub selatan, betul? Kemudian kira-kira gambarnya ginilah ya. Gitu. Gitu ya. Sampai di sini. Ya. Terus ini ada pulau-pulau kecil lah ya. Kemudian Indonesia itu ada yang namanya garis khatulistiwa, ditarik nih sama Allah di sini. Dalam Al-Quran disebutkan Allah ciptakan gunung. Ya, gunung banyak nih di sini ya. Di Kalimantan nggak ada gunung. Sumatera, Jawa. Kemudian ada di Papua. Ya. Kemudian Allah ciptakan hutan-hutan sebagai tempat keseimbangan. Ini saya cerita tentang kenapa Sumatera itu terjadi musibah. Lalu karena garis khatulistiwanya berdasarkan surat tadi Ar-Rahman ayat 7 tadi. Ternyata keseimbangannya udah miring, Bu. Nah, gini nih. Tuh. Kenapa? Karena pohon di sini udah habis. Ya.
Sehingga kutub airnya turun semua nih. Ya, ini juga. Ketika keseimbangannya sudah terganggu, maka muncul bencana. Sama Bu, waktu zaman kita kecil, ya anak laki-laki tuh suka main layangan. Betul Bu? Nah, dia di sini ada bambunya, kan begitu ya? Kalau bambunya miring di sini bisa gak dipakai? Nggak bisa. Kemudian ayat tadi Allah bentangkan langitnya ditinggikan. Ya, artinya Allah bentangkan begini nih Bu. Tuh. Sama nih main layangan, kalau ada talinya di sini yang dibuat main nggak rata, maka layangannya miring. Ya, apa maknanya di ayat ini? Ya, apa maknanya? Bahwa ketika Allah naikkan, tinggikan langit, ya Allah tinggikan naik, maka Allah akan mengatur keseimbangan kita. Ibu punya masalah dalam kehidupan, tapi kalau doa ibu dibawa ke langit, ditinggikan nama Allah, maka masalah ibu itu semakin kecil. Kita ngelihat orang makin kecil kalau di atas kan Bu? Betul? Kita di lantai 2 ngelihat mobil lama-lama makin kecil, di lantai 10 lebih kecil lagi. Tapi kalau kita ngelihatnya di sini, maka masalah yang kecil jadi besar. Ya? Apa maknanya? Maknanya adalah ketika ibu meninggikan keimanan ibu kepada Allah, menaikkan keyakinan ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu memasrahkannya di langit, maka Allah akan bekerja. Allah akan menaikkan semua keyakinan ibu, kepasrahan ibu dan lain-lainnya, sehingga ya akhirnya ibu itu lebih tenang dalam kehidupan, apapun masalah dalam kehidupan dunianya. Jadi Allah akan meninggikan ibu. Meskipun masalahnya besar, karena ibu udah tinggi kelihatannya kecil. Lalu masalah kecil kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Artinya dalam teori keseimbangan ini adalah ibu ketika punya masalah, punya sesuatu yang tidak bisa dijawab oleh diri kita, bawa ke langit. Biar Allah yang tinggikan, kemudian Allah yang memberikan penglihatan kita bahwa apa yang menjadi konflik besar kita sungguh kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kecil cara penyelesaiannya. Ya. Kemudian di ayat 8-nya ala tatgau fil mizan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Jadi kunci sehat ibu, kunci bahagia ibu adalah di teori keseimbangan. Selama hati ibu nggak seimbang antara sebel dan sayang, masalah. Ya, ini nih. Selama ibu tidak mendesain ya antara hati ibu kesel dengan senang, tidak seimbang, maka tidak bisa melihat masalah itu secara objektif. Tidak bisa melihat masalah itu jadi kecil, jadi besar. Nah, kalau sudah besar, maka yang naik apa? Hawa nafsu, Bu. Kalau melihat sesuatu itu sudah besar, yang muncul hawa nafsu. Si setan akan datang dengan kendaraan hawa nafsu tadi. Ya. Si setan akan mengajak teman-temannya melalui, ayo ke sini. Ada kendaraan nih, ada yang lagi marah, ada yang lagi benci, ada yang lagi julid. Ayo kita naik.
Sehingga akhirnya apa? Yang rusak adalah pahala kita. Lalu kemudian kata Allah, ya, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Kemudian di ayat 9-nya, dan tegaklah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Ini kalimatnya, tegakkanlah keseimbangan itu. Bagi kesehatan, ibu komitmen, saya mau makan enak bagi penderita gula. Kalau siang hari saya saja. Pagi saya makannya ubi rebus, talas rebus, malam sore saya talas rebus. Siang happy deh. Bisa nggak? Susah Ustaz. Gitu. Selama ibu tidak mendesain keseimbangan itu, maka hidup ibu akan bergantung kepada obat. Dan kita dalam ilmu Al-Quran, dalam agama Islam kita, bergantung kepada selain Allah akan rugi gak? Rugi. Makanya hati kita nih bolak-balik, udah bener salah, bener salah. Kenapa? Karena kita menggantungkannya tidak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka musibah yang muncul. Dan episode kehidupan kita terus berputar dan akhirnya menggerus amal-amal kita yang sudah kita bangun sekian tahun untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 10-nya, wal ardo wada'aha lil anam. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Seluruh isi bumi kita ini Allah persiapkan untuk kita semua, Bu. Rezeki kita itu adanya di bumi, bukan di planet lain. Ibu harus yakin dengan teori keseimbangan ibu bahwa saya cari uang, cari rezeki, cari amal, cari pahala, semua adalah di bumi. Kalau begitu, maka di situ ya tegakkanlah keseimbangan tadi dan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan. Itu ayat 9-nya. Kenapa ibu punya masalah? Karena ibu tidak adil dengan jantung ibu. Ibu tidak adil dengan lambung ibu. Ibu tidak adil dengan usus ibu. Sehingga ibu sakitnya GERD bolak-balik dan selalu berulang. Ibu sakit batuk empedu. Kenapa? Ibu makan lemak terus tanpa dibuang lemaknya maka jadi batuk empedu dalam mana? Dalam liver kita. Itu yang menjadi masalah penyakit kita. Ibu tidak adil, punya anak 5, ibu yang sayang cuma 1, yang 4 pasti masalah. Ya. Ibu punya anak 4, kemudian ibu tidur sama anak-anak, tidak tidurnya sama suami, maka masalahnya sama suaminya. Jadi harus seimbang, karena Allah mengajarkan dalam surat Ar-Rahman ini bahwa hidup kita harus seimbang. Karena Allah mengatakan dan adil dan jangan kamu mengurangi keseimbangan itu. Ibu makan enak nih, wah siang nih habis makan enak. Maka menjelang sore ibu makan yang pahit-pahit. Kalau ibu pengen tubuh ibu tidak berat, si ginjal ibu tidak berat. Ya, itu yang harus dilakukan. Supaya apa? Supaya ada dalam teori kita ada asam, ada basa. Tubuh kita itu harus seimbang. Ya. Kelewat senang juga masalah. Kelewat sedih juga masalah. Kelewat kaya aja masalah, apalagi kelewat miskin. Ya kan gitu. Gitu Bang. Alhamdulillah kemarin saya safari dakwah ya Allah ke Solo, ke Jogja, kemudian ke Klaten ya. Terus ada jamaah juga di Bintaro yang lagi ada di Jogja. Akhirnya dijamu tuh saya kemana-mana, jalan-jalan ya. Kopi kelotok lah, terus kemana.
Ya Allah, ibu-ibu paling jago ya nyari tempat-tempat yang bagus gitu. Saya tinggal di mobil aja gitu sama istri saya. Ini kemana? Oh, pokoknya ikut aja Ustadz, enak. Emang kalau ibu-ibu kalau tempat yang enak-enak gampang nyarinya ya, cepet gitu ya. Masya Allah. Nah, tapi dari perjalanan saya dijamu oleh jamaah saya orang Bintaro sini, ternyata memang paling nggak enak kalau hidup kita tidak seimbang. Ya, paling nggak enak kalau tidak seimbang. Apa itu? Usia tidak muda. Sudah lewat lah masa cantiknya udah lewat. Udah 65. Iya. Dari mulai umur 30 dari rumah tangga pertama ya, menikah, punya anak satu, ya, setahun bisa 3 kali ke luar negeri, terus saja ke luar negeri, jalan-jalan Paris, foto-fotonya banyak. Tapi di usia 64, 65 musibahnya ada tuh. Musibahnya terjadi, ya Allah. Maka kalau kita senang jangan senang banget, susah jangan susah banget. Harus balance. Gitu kan. Tapi di safari dakwah saya baru tahu kenapa Nabi Adam itu ketika dia lagi taat sama Allah, akhirnya dibuang dia ke bumi. Saya dari Jakarta, kata pengurus-pengurus di Solo, Ustadz, nanti di Solo di sini ya, kemudian nanti di Klaten, kemudian nanti di Prambanan, kemudian nanti di Jogja. Oh iya, karena saya harus jaga keseimbangan tubuh saya, ada yang malam, ada yang subuh, ada yang siang kan gitu. Tapi di antara keseimbangan yang saya sistemkan, saya juga harus tadi ayat 9 tadi, saya harus adil. Kenapa? Karena ternyata istri saya kerjanya ngajakin kuliner. Karena dia spill di TikTok, wah di Jogja di sini, di sini, di sini. Sementara saya pengen ngaji kan. Nah, saya jadi baru tahu bahwa kenapa Nabi Adam itu dibuang sama Allah ke bumi, karena si iblis digoda, dimakan buah kuldi enak awet muda. Ya kan? Si iblis datang kemudian mengajak Siti Hawa untuk makan. Jadi akhirnya kegoda lah gitu sehingga dirayu lah untuk Nabi Adam ikut makan. Saya lagi dakwah nih, istri saya, ini loh makan di sini enak nih, ini makan di sini. Jadi lupa ilmu saya ini ntar jam berapa ya gitu. Tapi harus adil. Ya udahlah. Ya udahlah. Kalau emang ini yang dakwah saya, yang jalan-jalan istri saya harus adil. Apa yang adilnya ketika di tempat makan, ya udah saya makan sekedarnya. Kemudian saya nikmatin jamaah saya menyajikan, menjamu saya sampai ini Ustadz ada lagi rumah makan yang enak di Magelang. Saya bilang nggak ada yang jauh lagi makan sampai ke Magelang gitu kan. Ya Allah ya Kirim. Nah ayat ini Bu saya sampaikan bahwa kita mau bahagia, rumusnya adalah keseimbangan antara pikiran dan hati. Ya. Kalau kita pengen bahagia, maka harus punya keseimbangan antara pikiran dan hati. Kenapa Allah hadirkan yang namanya bulan suci Ramadan? Karena disitulah bulan yang mengatur keseimbangan hormon kita, nafsu kita, dan hati kita, Bu. Kalau Allah tidak hadirkan bulan suci Ramadan, mungkin kita sebagai manusia ini sifatnya udah kayak binatang semua. Haus akan semua.
gitu. Saya dalam dakwah saya mengajarkan, ayo Bu, Ramadan kita udah lewati bertahun-tahun, tapi kenapa kita hanya merasakan nikmat Ramadan tuh hanya 10 hari aja, kesananya nggak nikmat lagi, dan bahkan ada yang jadi beban. Maka fokuskan kepada niat kita bahwa Ramadan ini adalah salah satu ya waktu di mana kita mau diajak oleh Allah ke surga dan meraih reward yaitu Lailatul Qadar. Kalau ibu-ibu udah 60 tahun, 65 tahun berarti udah melewati Ramadan selama 60 tahun. Terus belum ada tanda-tandanya Lailatul Qadar yang kita dapatkan, maka insya Allah tahun ini Bu. Supaya kita masuk surganya seperti yang tadi Rasulullah sampaikan. Ada orang yang belum masuk timbangan, belum yang dikasih oleh kitabnya dari tangan kanan atau tangan kiri, diambil sama malaikat, dimasukin langsung ke surga. Luar biasa. Saat ini kita nggak berasa, tapi di sana kita akan membutuhkan yang namanya perjalanan seperti itu. Tiba-tiba kita mau ngantri, ya. Ibu-ibu nggak usah pusing, Ustadz. Ya Allah, sekarang Ustadz, emas ini naiknya cepet banget. Kemarin megang 50 gram kayaknya cuman 50 juta. Sekarang ya Allah Ustadz, emas saya udah 150 juta. Karena segramnya udah 3 juta. Mudah-mudahan ya Ustadz, emasnya jadi segram 5 juta. Biar jadi 250 juta. Kita berdoa itu boleh, tapi jangan salah, saya balikan ke ibu-ibu, disimpannya udah setahun belum? Kalau sudah setahun, maka wajib zakat. Kalau enggak, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, maka aku akan rebus emas-emas mereka yang ada di dunia, maka aku lemparkan ke muka mereka dalam keadaan mendidih, maka hancurnya mukanya sampai dadanya. Nah, itu yang gawat. Jadi kalau kita punya keseimbangan antara pikiran, hati kita, maka apapun yang terjadi di dunia kita cuma pegangannya cuma satu, bahwa Allah akan memberi rezeki kita hingga kita mati. Kalau kita mau mati, baru tuh tanda-tanda mau mati apa? Enggak mau makan, susah minum obat, ya. Udah banyak yang diambil-ambil sama Allah. Jadi yang kita baca adalah La ilaha illallah gitu ya. Coba orang kalau udah tiduran gini, Bu, mau nggak emas 25 gram? Enggak kan? Enggak mau. Orang nafsunya udah diambil. Ya. Anaknya datang dari luar negeri, Bu, mau nggak ini ada 100 juta? Buat apaan orang ibunya udah tiduran? Ya. Jadi teori keseimbangan kita dalam Al-Quran ini kita pakai untuk kehidupan, maka insya Allah ibu punya hipertensi, kalau pola berpikirnya seimbang, hipertensi nggak kemana-mana Bu, stabil aja. Kalau ibu punya kolesterol, ibu punya gula, punya GERD, selama ibu berpikirnya bahwa masalah ini di dunia cuman sementara kok, paling besok juga udah bahagia lagi. Kalau ibu mengatur keseimbangannya dengan Al-Quran tadi, maka obat itu hanya perantara saja dan nggak perlu dituhankan. Ya, saya sedikit bicara diabetes karena kemarin safari dakwah ini udah waktunya Isya. Saya sama istri saya ngecek orang gula darah. Ya Allah, udah Isya aja masih ada yang gulanya 422. Kata saya, enggak pusing. Enggak. Yang bawa bapak, Pak ini diabetesnya tinggi nih Pak, sampai 469. Saya pernah sampai 1000 Ustadz. Astagfirullahaladzim. Masih bagus hidup Pak, saya bilang gitu, sampai 1000. Itu bukan main-main, itu nggak ada obat apapun yang bisa nurunin kalau Allah Subhanahu wa taala belum turunkan, Bu. Ya.
Maka saya bilang bahwa ya, kalau kita mau sembuh, yang menyembuhkan itu obat atau Allah? Allah. Kalau kita mau sakit, yang mengizinkan sakit kita atau Allah? Allah. Maka balik lagi bahwa apapun yang kita miliki saat ini, jadikan ini perantara kedekatan kita kepada Allah. Harta kita nggak berfungsi apa-apa ketika nanti Allah izinkan Indonesia kena megatrust. Mau nggak? Jangan lah. Kalau sampai terjadi gempa dengan skala 9, sehebat apapun rumah pasti hancur. Masalahnya mau ngapain kalau rumah kita hancur? Ya. Maka itu tadi, berpeganglah kepada Al-Qur'an, ya, berimanlah kepada Allah, maka jiwa kita seperti orang-orang di Palestina. Rumahnya dihancurin, dibom, ya. Tapi dia nggak punya rasa takut karena dia sudah pegang Al-Quran dan pegang ayat-ayat Al-Quran dan dia beribadah sholat tanpa tinggal kepada Allah. Maka dia hanya mengatakan, kalau Allah mengizinkan saya mati ya sudah. Mau Allah mengizinkan saya minggu depan mati ya sudah. Kemarin kita lihat Israel ngebom lagi rumah orang, meninggal. Ada yang tahu bahwa rumahnya mau dibom? Nggak ada. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya lanjutkan. Kalau teori keseimbangan ini bisa kita pegang, maka ibu-ibu dengan obat yang ibu minum itu adalah syariatnya saja. Tapi hakikatnya bahwa ibu akan sembuh kalau ibu terus berpegangan dengan Al-Qur'an. Seperti yang tadi malam, ketika saya baca Al-Quran di rumah sakit Pondok Indah itu dengan pasien adalah yang punya rumah sakit, dia merasakan udah enakan Ustaz. Bayangin saya 3 jam baca Quran di dalam kamar itu. Istri saya kedinginan karena AC-nya dingin sekali. Ya kalau emang sakit emang gitu kan. Cuman saya bilang 3 jam saya baca Quran baru enak, baru saya pulang. Nanti habis dari sini saya ke sana lagi karena alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala semua hasil scan dan MRI-nya clear. Baik, saya lanjutkan tambahan kemarin yang 3 bulan lalu untuk ibu-ibu yang punya osteoporosis, Qur'annya adalah surat Al-Insan ayat 28. Jadi kalau ibu-ibu punya sakit nyeri kaki dan lain-lain, maka setiap ya kakinya dipijit dengan zaitun, ya. Kemudian ibu minum zaitun, doa lagi dalam hati surat Al-Insan ayat 28. Yang ayatnya kata Allah, dan aku akan kembalikan tulang belulangnya seperti semula dan Allah sehatkan. Ya. Kemudian boleh ditambah dengan surat Yasin ayat 78, 79. Itu khusus orang yang berhubungan dengan nyeri tulang, kemudian osteoporosis. Oh iya, sama ya. Yang berhubungan dengan nyeri-nyeri sendi, maka bacaannya adalah surat Al-Insan ayat 28 dan juga surat Yasin ayat 78 79. Gitu. Ya. Nah, karena ada hubungan dengan kolesterol dan kemarin banyak yang tanya, Ustaz kalau batu empedu tuh tanpa operasi gimana caranya? Ya. Jadi kalau batu empedu
Obatnya adalah ambil 2 batang serai, kemudian bersama 2 gelas air ya, 2 gelas air 400 ml itu 2 gelas sampai 3 gelas. Kemudian batang serai itu direbus, ya batang serai aja direbus. Setelah dia matang jadi 1 gelas, maka potong jeruk nipis. Nah, peresan jeruk nipis taruh di air serai tadi, ya. Kemudian diminumkan diaduk bersama 1 sendok teh madu, ya, 1 sendok teh madu. Jadi nanti itu dia akan keluar batu empedu itu seperti pasir. Beberapa kali saya jamaah sembuh seperti itu. Baik ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya seputar apa yang saya sampaikan, dan ada tips nanti bagaimana kita meraih cara puasa yang sama dengan cara Rasulullah. Ya, jadi kalau puasa itu ada 2, Bu. Jadi puasa itu ada 2, maksudnya apa? Puasa yang diberkahi dan juga ada rahmatnya. Ya. Kita sering puasa tapi kalau nggak dapat berkahnya rugi kita. Gitu. Silakan barangkali ibu-ibu ada yang mau bertanya, nanti seputar penyakit yang lain akan saya sampaikan. Gitu. Kalau saraf kejepit, ya, saraf kejepit itu yang beberapa waktu lalu saya ambilkan adalah namanya daun nanas. Nah, daun nanas. Nanas itu kan ada yang sininya kan buahnya, kan atasnya kan ada daunnya kan. Nah, daunnya itu diambil 5 lembar, kemudian kan ada durinya tuh, durinya dipotong. Kemudian dicuci. Nah, daun nanas ini ya, kemudian dipotong-potong, digunting-gunting tuh. Ambilnya 5 lembar. Setelah digunting, direbus, kemudian bersama 2 gelas air, ya, daun nanas tadi direbus sampai dari 2 gelas air jadiin segelas. Nah, itu diminum pagi sore. Itu salah satu cara bagaimana ibu punya saraf kejepit itu balik lagi. Jadi dengan daun nanas, ya, bukan buah nanasnya, tapi daun nanasnya. Silakan yang mau bertanya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, teman saya emang anggota jemaah sini juga, sudah lama tidak ikut kajian ya Pak Ustaz. Iya. Dia itu kan sakit dari payudara, kena paru-paru dan otak ya. Dan selalu kalau dia itu sering putus asa, jadi setiap kajian tanya ke Pak Ustaz, kapan itu goal ujiannya. Dan dia itu masih merasa berdosa terus, karena dia itu dulu istilah aslinya dia bilang dia kerja jadi kacung Cina gitu istilahnya. Dan apakah dosa dia itu diampuni gitu ya Pak Ustadz? Selalu dia tuh berpikiran kapan goalnya ujian gitu. Saya bilang sih apakah nanti dia bisa menghubungi Pak Ustadz atau bagaimana caranya? Kasihan selalu yang ditanya kapan goalnya gitu Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Kanker payudara ya. Ini saya ilustrasikan ke ibu-ibu karena Al-Quran itu logika sekali, ya. 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 Ini ada kalimatnya, ini tauhid. Kemudian ini kehidupan. Nah,
Kita ini ada usia-usia kehidupan kan? Nah, ketika yang pertama misalnya grafiknya di sini, ketika kita umurnya 5 sampai 12 tahun. Ya. Kita masih nggak tahu apa-apa nih. Allah juga masih ala kadarnya. Kemudian ada fase yang kedua misalnya 17 tahun sampai 25. Fasenya naik nih kehidupannya. Ya. Kemudian setelah itu 25 sampai 35 kan begitu ya. Fasenya naik lagi. Kemudian ada fase antara 40 sampai 45. Naik lagi. Nah, kemudian ada yang sudah di atasnya nih. Ada yang 50 sampai 60, kemudian 60 sampai 70. Ya. Ketika di perjalanan kehidupan ini nih kan saya selalu mengatakan ini jalan dosa. Ya. Karena kehidupan kita selalu dulu banyak dosa karena ilmu kita terbatas. Namun ketika usia 60 sampai 70 dan 70 keterusnya, ya, kita mendekati Allahnya lebih gampang. Nah, dalam jalan perjalanan dosa, kemudian di sini kita mulai mendekati Allah. Ya, mendekati Allah tuh usia dari, katakanlah usianya dari 45 sampai seterusnya. Ya. Kita lebih ke Allah. Lalu kita mengejar nih bagaimana ini bisa turun sampai di lini ini. Ini ada ujian namanya. Nah, bagaimana Allah akan mengabulkan kita, mendekatkan diri kita kepada Allah? Yang pertama adalah ilmu dan iman. Ya, dua yang harus dipegang. Harus ada ilmunya dan kedua harus ada iman yang cukup. Sehingga kehidupan kita, ya, kehidupan yang tadi jalan dosa tadi, itu nanti di endingnya malah besar di sini kepada keimanan. Saat kita diuji di perjalanan ini, ya, ujian ini. Ada ujiannya dari apa? Misalnya ujiannya satu, pertama ketika usia 25 sampai 35 ujiannya tentang pekerjaan dan ekonomi. Ya. Setelah fase ini masuk di fase 40 sampai 45. Ujiannya apa? Ujiannya pasangan. Pasangan kita kadang-kadang bermasalah karena komunikasi kurang, kita lebih dekat sama anak sehingga sama pasangan tidak komunikasi. Ujian. Tapi kalau dengan adanya ilmu dengan iman yang cukup, maka semua ujian ini akan turun. Apa itu turunnya? Dengan saya tambahkan keikhlasan dan ridho terhadap kehidupan. Nah, kalau bicara tentang iman, berarti kita dengan ibadah. Kalau dengan ilmu, berarti kita harus banyak mencari ilmu bagaimana dengan ilmu tentang penyakit kita atau masalah yang
dihadapi kita. Sehingga ujian tadi yang harusnya makin tinggi, justru di endingnya makin turun. Karena ada keikhlasan dan keridoan. Sebagai contoh misalnya, saya beberapa kali, nah ini, penyakit yang menghindari kanker ya. Jadi kalau untuk orang yang kemarin juga di Solo juga ada, rata-rata kiri kanannya udah diambil, kanker payudara. Kanker payudara itu setelah dia diambil, bukan berarti sel kankernya hilang. Ya, tapi dia akan berpindah ke tempat yang dimana ibu-ibu menyimpan gula paling banyak. Karena kanker itu makanannya adalah gula. Makanannya adalah gula. Maka untuk menghancurkan gulanya, apa yang harus diambil supaya si kanker itu nggak berkembang? Antioksidannya. Di mana antioksidan yang paling tinggi? Yang pertama adanya di bonggol nanas. Jadi bonggol nanas ibu rajin-rajin ya, direbus lalu diiris-iris ibu makan. Kalau ibu tidak punya penyakit GERD atau asam lambung, ibu makan mentah-mentah. Kalau dua-duanya ibu GERD nggak bisa makan bonggol nanas, ganti merebus apa? Daun sirsak. Ya, daun sirsak. Ibu rebus setiap pagi sore 5 lembar. Iya. Buah sirsaknya boleh dimakan nggak Ustadz? Boleh. Tapi syaratnya jangan di blender. Kalau di blender, ya nanti senyawanya berkurang. Sama kita makan bawang putih, tapi kalau makannya adalah black garlic, maka kekuatan si bawang putih tinggal 50%. Tuh, ya. Saya lebih nyaranin kalau bawang putih ibu nggak kuat makan, ya udah digeprek, taruh di air panas, taruh di gelas, tungguin 30 menit, sudah anget-anget kuku, ada udah hilang panasnya, ibu minum. Jauh lebih baik daripada kita makan yang tinggal sisa 50% tadi. Bahkan di iklan juga banyak itu bawang putih yang sudah bisa dimakan kayak keripik. Nah itu lebih nggak ada lagi. Karena udah dicampur gitu ya. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita punya kanker atau kita mau jaga supaya nggak ada kanker dalam tubuh kita, maka kurang-kurangi yang berhubungan dengan gula. Ya, ibu-ibu kalau keluar negeri jangan beli coklat. Gitu. Istri saya juga hobinya makan coklat nih. Tapi mulai saya bilang bahwa kanker itu senangnya makan yang manis. Makanya beberapa jamaah saya drop kankernya, turun kankernya sampai hilang karena dia tidak lagi mengkonsumsi yang namanya gula berlebihan. Dan gulanya diganti. Gula dari buah-buahan. Apa? Dari apel. Ya. Boleh, gula jagung ya. Gitu, itu boleh. Nah jadi kapan Allah mau habiskan? Kalau ilmu kita sama iman kita sudah bagus. Pasti Allah sembuhkan. Ibu-ibu bentar lagi orang bulan Ramadan, ya. Bagus mana sedekahnya, dengan uang atau dengan beras atau dengan nasi yang dikasih makan? Nasi, Bu. Allah ngukurnya biji per biji, nasi per nasi. Luar biasa. Ya. Karena kalau ibu kasih sedekahnya dengan uang, nanti yang dapat bisa apa? Satu, beli rokok. Ya, yang kedua apa?
ikut judol, ya kan? Macam-macam Bu sekarang, ya. Maka kita ikuti Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau kita ingin bantu seseorang, maka bantu urusan perutnya. Artinya apa? Beri dia makan supaya dia tidak melakukan kejahatan. Jadi orang kalau melakukan kejahatan itu karena perutnya lapar. Setuju Bu? Oke. Baik, silakan yang lain bertanya. Insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Nanti kalau bicara ada ilmunya, ada imannya, barangkali nanti bagaimana menghilangin sel kankernya, nanti dengan ilmunya, dengan keimanannya boleh. Silakan yang mau konsul lewat WA, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya kan sakit diabetes ya. Saya waktu gula darah saya 300, itu saya pas di Medan, saya tuh banyak makan durian. Terus pulang ke Jakarta saya stroke. Aduh, iya. Tapi sekarang saking takutnya saya nggak berani makan nasi, makan acar-acar sampai badan saya turun 10 kilo. Enak. Orang bilang, Bu, kok jadi kurus? Saya kaget, akhirnya saya makan telur. Sekarang udah stabil. Iya. Saya senang puasa. Iya. Kemarin tuh saya udah gula darah saya 140. Alhamdulillah. Iya, nggak makan ya. Tapi kata anak saya sama suami saya, udah kamu puasa aja terus, katanya. Disuruh puasa terus. Jadi saya kan kadang-kadang suka pengen makan ya. Saya suka pas jalan pagi saya suka curi-curi makan pisang. Iya. Akhirnya naik lagi jadi 280. Pasti sih Mas suka jajan. Jadi saya dikasih uang. Iya. Ya terus akhirnya saya memang ya suka puasa. Sekarang saya udah nggak makan nasi, makan roti dan telur 2. Saya pengennya stabil terus gitu, tapi ya kadang-kadang saya juga sekarang masih puasa. Sekarang aja saya udah dari awal udah puasa terus. Nah, saya gimana supaya anak saya sama suami saya percaya sama saya kalau saya juga nggak mau gulanya tinggi gitu loh. Iya. Tapi sekarang ya saya masih udah nggak makan telur, dikasih 2, saya makan 1. Iya. Roti dikasih 2, 1 batang saya makan separuh. Tapi belum diperiksa lagi saya. Baik. Terima kasih. Jadi yang terbaik saya harus gimana? Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti saya ada tips dari Rasulullah, cara Rasulullah ya. Gula di dalam tubuh kita itu dibutuhkan karena untuk energi kita. Selama kita makan gula tetapi kita juga aktivitas yang bagus, maka gula itu akan terbakar. Nah, saya kasih contohnya alur gula ya. Ketika kita minum atau tadi makan durian itu gulanya tinggi. Gula yang tinggi itu ada 3 tuh ya di buah. Durian, mangga, pisang. Ya. Namun orang yang buat kita nih 40 tahun ke atas, kalau bisa makan pisang itu jangan banyak-banyak, sehari 1 aja atau 2 hari sekali. Kenapa? Karena pisang itu ya dia punya kalium yang tinggi tapi memberatkan jalannya ginjal bekerja. Gitu. Duren, mangga itu gulanya tinggi sekali. Meskipun gula dari buah itu gulanya akan tidak seperti kita minum kopi-kopi yang kopi-kopi kekinian ya. Itu gulanya lebih gawat lagi. Gula yang dari buah itu pasti akan mudah, tetapi kalau bagi penderita gula jadi masalah.
Karena gula ketika kita makan, ya pertama kali kita makan, kan ada pankreas nih di sini yang mengambil gula lalu melepaskan insulin. Lalu kemudian kalau gulanya kelebihan ditaruh di mana? Di liver. 100 mili desiliter. Kalau dia nggak kuat lagi tuh liver mengambil gula yang kita makan, maka disimpannya di mana? Di otot. Kalau kita nggak olahraga, maka otot kita jadi berlemak. Ya. Lalu cara apa yang paling hebat untuk membakar gula kita? Bukan lari, bukan jalan pagi, tapi olahraga otot. Angkat barbel, ya. Ibu nggak usah repot-repot di rumah, ibu diem aja, ya. Kemudian ibu jinjit aja gini, ya 1 menit nih, ya. Saya gemuk tapi insya Allah stabil. Diem begini aja, ya, baru turun. Kemudian diri lagi, 30 detik, ya, ibu turun. Ibu cek antara sebelum ibu jinjit dan setelah jinjit, gula darahnya turun berapa, itu akan berpengaruh. Kemudian yang paling sederhana lagi, ibu mulai nih, ya, begini nih. Nah, ya, tarik. Karena orang diabetes penyakitnya di kaki, maka otot kakinya yang dikuatin. Ya Bu ya, gula yang tertimbun di otot kita itu kebakar. Sehingga gula kita akan turun sedikit. Turun. Nggak perlu metformin. Ya, nggak perlu metformin. Kemudian ibu komitmen. Komitmennya apa? Saya ingin sehat. Jadi kita nih yang ikut pengajian ini, pengajian kita rutin, tapi harus punya komitmen. Apa komitmennya? Saya pengen masuk surga. Maka semua ibadah ibu ini jadi ilmu. Apa? Ketika ada yang mau merusak ibadah kita, amal kita, enggak, saya mau masuk surga. Nah, masalah ibu dengan kesehatan ibu, karena tadi suami menyudutkan ibu, anak menyudutkan ibu, orang sakit gula ada pikiran gulanya naik. Maka harus balance. Ibu harus tunjukin ketika dalam waktu 1 minggu, 2 minggu stabil dan ibu ada makanan yang aduh itu enak banget kue tartnya ya gitu, ibu diem aja gitu, balikin tangan gitu. Itu akan mempengaruhi. Atau ibu boleh nih, habis acara ibu mau makan enak gitu, boleh. Tapi ibu siapkan yang waktu itu saya sampaikan. Ibu kantongin di tas itu buah pare yang mentah. Buah pare ibu potong ibu potong, putihnya di tengah dibuang, kemudian ibu iris-iris kayak cincin gitu. Kemudian begitu ibu makan di di restoran Padang ya, di pagi sore atau di Payakumbuh di depan, ibu siapin air panas, ibu taruh tuh 3 iris, ibu makan tuh enak gitu ya, cumi gitu ya, segala macam ya, ibu makan gulai ya, gulai tunjang dan segala macam. Selesai di itu ibu udah tuh 1 jam ibu selesai makan, minum air pare tadi. Pahit ya, kan sakit gula lawannya pahit. Maka dalam 10 menit gula tadi itu akan turun sendiri, kebakar sendiri. Ya. Baik, saya kasih tips ya. Tips sehat selama Ramadan.
yang ibu-ibu bisa catat ya. Kalau tips Ramadan, makan Ramadan ala Rasulullah, kita bersandar kepada satu hadis. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan Tirmizi, di mana Rasulullah mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma. Karena berbuka dengan kurma adalah berkah. Jika tidak, maka berbukalah dengan air putih ya, karena dia adalah suci. Berapa banyak Ramadan kita ketika kita buka puasa nggak dapat berkahnya. Nah kan, begitu buka, ini dia nih. Ya, saya udah beli lontong nih pakai sambal kacang. Sekarang dirubah dulu Bu, dirubah mumpung kita masih diberi umur, makan dulu Bu kurmanya. Maka nanti nafsu kita yang lain itu akan ketunda. Kepengenan kita yang lain akan tunda. Maka kita berbuka dengan kurma, kenapa? Karena kita mau dapat berkahnya dari Allah. Jadi salah satu yang tadi saya bilang, kenapa ya puasa saya cuman rasanya enaknya 10 hari, kesananya nggak enak. Karena keberkahannya Allah tarik. Salah satu yang membuat Ramadan kita semakin kita cintai, semakin jangan sampai hilang sementara kita masih ibadahnya kurang, diantaranya kita dengan memakan saat berbuka dengan kurma 3. Dan kemudian isi air putih saja sebagai minumnya. Ya, ini hadis yang mengatakan. Kemudian saat sahur, ya cara Rasulullah tuh sahur itu 10 menit sebelum imsak. Artinya mendekati waktu imsak. Ya. Saya sarankan buat ibu-ibu yang punya diabetes, saat sahur sebelum makan minum zaitun dulu. Karena zaitun itu menjaga stamina kita, menjaga otot-otot kita dan syaraf kita. Nah, nanti saat berbuka setelah ibu makan kurma, maka saya punya yang tadi saya bilang itu. Yang dari Madinah tadi. Ya. Yang campuran sari madu, zaitun sama bidara. Ya. Itu ibu tetes aja di lidah 3 tetes, maka insya Allah puasa ibu nggak kayak nafsu pengen makan lain-lain. Ya. Kemudian ibu sakit kaki, kemudian ada yang menstruasi suka sakit, insya Allah itu pada hilang semua. Banyak, saya nggak bisa sebutin soalnya ini 3 bulan dicobakan ke jamaah saya, jebret, ataunya saya sembuh loh Ustaz, saya nggak pernah sariawan, saya sembuh loh Ustaz, saya headnya lancar, nggak pernah sakit. Kaki saya ya Ustaz, itu macam-macam. Allah mengikuti fungsi dari tubuh kita. Nah, ketika kita sahur, Rasulullah selalu mendekati waktu imsak. Kemudian makan sahur yang bagus ya adalah makan yang berhubungan dengan serat. Ya. Dan jangan lupa ibu-ibu yang diabetes gunakan buah apel untuk sahur. Karena apel ini adalah buah yang menyimpan gula dan menstabilkan gula selama orang berpuasa. Orang diabetes kalau berpuasa supaya tidak kelayangan, lambungnya tidak keiris-iris, maka makannya apel. Tuh ya. Kemudian apel juga berfungsi untuk orang yang hipertensi karena peredaran darahnya akan lebih lancar. Nah, Rasulullah memakan konsumsi kurma, gandum, dan susu, serta air putih. Ya. Dan jangan kurang dari 2 gelas air putih saat sahur. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya sahur minum minuman yang berwarna, buka puasa minum minuman berwarna, dijamin
Hari pertama, kedua, ketiga nggak masalah, kesananya bermasalah. Ada yang bermasalah dengan lambungnya. Kemudian Rasulullah mengajarkan adab dan pola makan ketika sahur dan berbuka, ya, memperbanyak berkunyah. Kunyahnya dilamain, dibanyakin waktu ngunyahnya, ya. Kemudian hindari makanan yang mengandung santan atau berlemak saat sahur. Ini cara Rasulullah SAW. Ya. Untuk orang diabetes, sahur sama berbukanya yang fungsinya membantu ginjal bekerja dengan baik adalah makan telur rebus boleh 2, tetapi kuningnya cuma 1, putihnya 2. Ya, ini orang diabetes fungsinya makan putih telur adalah untuk dia menguatkan ginjalnya dan lambungnya. Jadi orang-orang juga GERD kalau makan putih telur bagus. Roti gandum boleh. Ya, tapi cari yang agak mahal ya. Kalau yang murah-murah gandumnya cuma mereknya doang. Ujung-ujungnya ragi. Udah pernah saya tes sih. Begitu diurai ragi juga ini. Ya, itu. Ya. Kemudian ya, ibu jangan mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak makan asin. Ya, supaya saat lagi saat lagi berpuasa tidak terjadi masalah di lambungnya. Gitu. Ini berdasarkan dari tahun ke tahun nih jamaah saya kalau buka puasa kebanyakan makan yang pedas, maka ketika siang hari perutnya sakit, lambungnya sakit. Ya. Buka puasa Ustaz, saya makannya cuma minum air putih sih sama kue dikit, nanti habis tarawih baru saya makan. Tapi makannya yang segar-segar apa Ustaz? Makannya seblak. Ya udah sakit lah gitu loh, ya. Jadi kurangi yang mengandung pedas-pedas, ya. Kemudian usahakan ibu-ibu berbuka puasa, ya. Kan biasanya cuma seminggu di rumah, lainnya nanti mulai deh berbukber kan gitu. Nah, saat berbukber ingat lagi bahwa makanan kita, puasa kita harus yang mendekati keberkahan supaya bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali ada yang mau bertanya satu lagi atau cukup? Ya, jadi tips saya selama Ramadan saya udah siapin nih dari kemarin malam nisfu Sa'ban saat Zaitun saya datang dari Madinah, saya siapin. Ibu-ibu mau puasa Ramadan konsumsi zaitun sebanyak mungkin. Ya, saat berbuka sahur ya, ibu gunakan zaitun sebelum makan. Kemudian saat berbuka ibu boleh netralisir dengan minyak sidr tadi, namanya minyak sidr. Supaya ketika ibu makan tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang mempengaruhi waktu sahur ibu, tiba-tiba sahur kepalanya pusing, ya kan? Karena kebanyakan makanan-makanan santan. Barangkali itu ibu, nanti selepas ini silahkan yang mau beli ataupun mau ambil silahkan. Barangkali kita mau tutup dalam doa ya barangkali. Sebelum ditutup doa Ustaz, tadi Ustaz udah peragakan tuh ada gerakan untuk senang sedikit bagi orang pasien diabetes. Nah, kalau untuk kita khususnya saya lah ya. Kita semua kalau misalnya bangun tidur gerakan apa gitu Ustaz biar badan kita tuh nggak patah-patah gitu kan. Jadi lebih segar gitu. Kalau bisa kita praktekkan kan sebentar kan. Boleh. Ibu-ibu boleh diri ya. Ya. Badan kita bisa lebih segar. Ayo ibu-ibu. Ya. Kita ikutin. Jadi ada tips
Pertama ini yang kita jaga adalah jantung dan paru-paru ya. Karena jantung dan paru-paru ini adalah motor hidup kita. Ketika ibu-ibu bangun dari tidur, ya, kan ada ibu mau pegang gelas, tahu-tahu jatuh karena kaku di sini ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kaku? Pertama, ibu tarik ke atas begini. Ya, tarik ke belakang banget terus. Ya, kaki bisa. Ya, mau jinjit boleh. Ya. Kemudian sampai kira-kira 1 menit ibu lepas. Ya, yang kedua ibu balikin gini, 1, 2. Karena ibu tidur kan miring kanan miring kiri kan. Nih pundak biar nggak miring, biar seimbang, maka ibu balikin begini. Ya. Nah, supaya yang ketiga adalah di lambung. Di lambung, terus kemudian ada asam lambung, kemudian ada yang di sini buat orang sakit gula, ya, pankreas, kemudian ada liver, supaya semua berfungsi dengan baik. Ibu nunduk, gini kayak orang mau ruku, tapi begini. Nah, oke, ya, itu menurunin gula, menurunin asam di lambung, ya. Terakhir adalah ibu angkat kaki kiri atau kanan ibu angkat, kemudian ibu merem, ibu pegang jantung. Ya. Pertama jangan merem dulu, ibu gini pegang jantung sebelah kiri ya. Jantung kita sebelah kiri, kemudian kaki kanan kita angkat. Ya, gitu ya. Angkat, kemudian baru ibu merem. Ibu merem. Disitulah keseimbangan kita supaya tidak kena stroke. Ya. Merem, ibu begini. Ya, oke, pegang jantungnya, kemudian angkat kakinya. Ya. Kemudian angkat, kemudian ibu baru merem. Ya. Di situ ukuran, kalau kita goyang kayak saya nih, goyang, berarti itu kita kurang tidur. Ya, terus kita ritme kita dalam seminggu kemarin kurang istirahat yang baik. Karena kalau udah seimbang gitu ya, gitu keseimbang gini, maka aman Bu dari stroke. Ya, kira-kira itu. Nanti kan ada 4 gerakan ya, diulang lagi kan, ada yang lupa. Oke. Baik. Apa gerakan kedua? Baru tadi udah ada yang lupa minta. Pertama ini ya, tarik ke atas. Ya, jinjit boleh, nggak jinjit juga boleh. Tapi kalau diabetes, jinjit, tarik ke belakang. Ya, oke. Yang kedua, ya, supaya jantung sama paru-paru kita terbuka dengan baik. Ya, oke. Yang ketiga, ya, kayak ruku. Posisi seperti ruku, baru ibu tarik gini. Nah. Baru yang keempat ibu angkat kaki, kemudian ibu merem. Ya. Kalau ada yang jatuh, nyender sedikit boleh kali ya? Untuk pegangan. Nah, ini adalah untuk keseimbangan, Bu. Nah, 30 detik aja, Bu. Iya. Jadi kalau 30 detik ibu udah aman, berarti sirkulasi darah ibu. Kalau nggak aman, berarti ibu kurang istirahat. Berarti ibu pikirannya, sirkulasi darahnya belum stabil, belum lancar. Ada sumbatan. 4 aja cukup. Ya, baik, kira-kira gitu. Terima kasih, Bebas. Minimal 30 detik. Ya.
Ya. Ya oke, Ibu silakan duduk kembali. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustaz bisa tutup dengan doa. Baik. Jadi ibu-ibu, oh iya, baik, silakan. Silakan Ibu. Oh, diabetes. Iya. Baik. Kita belajar beberapa waktu lalu. Ini saya ulang ya, mumpung masih ingat. Untuk orang diabetes, ya, surat Al-A'raf ayat 31, kemudian surat Al-Baqarah ayat 168, surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11. Ya. Surat Al-A'raf ayat 31. Kemudian Al-Baqarah ayat 168. Kemudian surat Ar-Ra'd 13 surat 13 ayat 11. Ya. Iya. Iya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun penyakit kita, apapun ujian hidup kita, kalau kita tahu ilmunya adalah kembali kepada Allah, lalu kita dekatkan dengan iman, lalu kita ngerayu Allah dengan sedekah kita, maka pintu yang jauh tadi Allah akan dekatkan. Ya. Pintu yang jauh dari kesembuhan atau jauh dari yang masih panjang ujiannya, Allah sedekahkan. Allah akan dekatkan. Dengan apa? Dengan sedekah kita. Bahkan Allah tuliskan dalam Ali Imran ayat 92, belum sempurnanya amal ibadahmu sebelum kamu menyedekahkan apa yang kamu cintai. Itu Allah mengatakan bahwa kamu lebih cinta aku apa cinta benda yang menjadi kesayangan idolamu. Itu Ali Imran ayat 92. Gitu loh. Ya. Sebelum saya baca doa, mudah-mudahan Profesor Edi Pratomo, Ibu Yunita Elvira Anissa binti Tauri Gani yang lagi di ICU, semoga Allah sembuhkan. Ya. Kemudian Pak Ariel Yuda Prawira bin Irawan Saleh, semoga ketika hari ini sedang diberikan sakit oleh Allah, semoga doa kita yang kita bacakan nanti Allah mengangkat sakitnya, Allah hadirkan kesembuhannya, Allah mudahkan kesembuhannya, dan kemudian Allah tambahkan keimanannya. Ya. Barangkali kita boleh menundukkan mata kita, pikiran kita. Kita berdoa kepada Allah. Semoga 3 orang ini maupun ibu-ibu yang hadir di sini, apa yang kita munajatkan Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Kami berkumpul di majelis ilmu, ya Allah, senantiasa ingin meraih kebahagiaan, di mana kebahagiaan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi keluarga saudara kami yang hari ini, ya Allah, sedang diuji dalam bentuk sakit, maka ya Allah, ya Karim, sembuhkanlah penyakitnya. Angkat ya Allah penyakitnya, dan berilah keimanan yang cukup untuk mengarungi dunia yang sedang dilalui. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau titipkan harta kami, bahkan harta kami berkecukupan, maka berilah ruang dalam hati kami
untuk selalu peka dalam kebaikan, selalu mengambil manakala ada orang yang membutuhkan. Mudahkan hati kami untuk bersedekah. Jauhi ego kami, jauhi nafsu kami, agar kami selalu mendapatkan petunjuk dan rahmat darimu ya Allah. Allahumma ij'alni laka syakiran, laka zakiran, laka rahiban, laka mitwa'an, ilaika muqtiban, au muruhiman. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wasrif ana bil haqqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim sanad dunya wa azabal akhirah. Ya Allah, sampaikanlah di Ramadanmu ya Allah, yang tinggal beberapa waktu, beberapa hari ke depan. Sehatkan jasmani kami, sehatkan rohani kami, sehatkan pikiran dan hati kami untuk menyambut Ramadanmu dengan sukacita. Karena katamu ya Allah, barang siapa yang bergembira menyambut datangnya Ramadan, maka engkau jauhkan dari api neraka. Maka jauhkanlah ya Allah api neraka dari kami. Kalau ada dalam hati kami satu penyakit yang membuat kami sulit mendapat petunjuk, maka hilangkanlah semua kecewa hati kami. Kecewa pada kehidupan kami terdahulu, kecewa terhadap hal-hal yang kecil yang membuat tersimpan di hati kami, maka hilangkanlah ya Allah. Kalau ada rasa kesedihan yang pernah terlintas dalam perjalanan hidup kami, menjadi tanda kesedihan sepanjang masa, pada hari ini ya Allah, cabut kesedihan itu ya Allah. Cabut yang namanya rasa sedih yang pernah menggores hati kami, dan tumbuhkan rasa bersyukur kami karena sampai hari ini kami masih diberi nikmat, masih diberikan umur, masih diberikan kemewahan, masih diberikan kesehatan olehmu. Maka ya Allah, hamba ridho untuk diambil rasa sedih kami. Kalau ada dalam hati kami rasa amarah, rasa dendam kami terhadap kawan kami, saudara kami, keluarga kami yang pernah menzolimi kami ya Allah, maka hari ini ya Allah ampuni ya Allah. Ambil ya Allah amarah kami, ambil ya Allah, cabut dari hati kami agar tidak ada lagi rasa dendam kami ya Allah. Kami ingin menyambut Ramadan ini ya Allah dengan hati yang bersih. Kami ingin menyambut Ramadan ini dengan sukacita, dengan harta kami yang kami akan sedekahkan sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan. Karena kami belum tentu Ramadan mendatang kami masih diberi umur olehmu ya Allah. Kalau ada keluarga kami, saudara kami, orang tua kami, cucu kami, ponakan kami yang saat ini sudah tidak bisa menikmati bulan suci Ramadan, mereka sudah diambil olehmu ya Allah. Maka ampunilah dosanya selama di dunia. Terimalah pahala-pahala dunianya ya Allah, dan bahagiakan alam barzahnya. Dan jadikanlah sedekah kami, bacaan Quran kami, doa kami menghantarkan mereka bahagia di alam barzahnya ya Allah. Jadikan mereka penduduk-penduduk surgamu kelak ya Allah, termasuk hamba ya Allah, termasuk anak-anak hamba ya Allah, termasuk pasangan-pasangan hamba ya Allah. Maka pada hari ini ya Allah kami ridho akan ketentuanmu
Kami ridho akan keputusan-Mu. Dan izinkan kami ya Allah untuk mendapat bahagia bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami, bersama cucu-cucu kami kelak ya Allah. Bahagiakan hati kami dan panggil kami ya Allah di tahun 2026 yang hadir di sini untuk bisa ke Mekah, untuk bisa melihat Ka'bah-Mu ya Allah, untuk bisa menjenguk Rasulullah SAW ya Allah. Karena hati kami selalu ingin dekat-Mu ya Allah, dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Maka buang pikiran kami ingin belanja kemana-kemana selain belanja di jalan-Mu ya Allah. Kuatkan tekad kami agar kami menjadi orang-orang yang bertakwa selepas Ramadan. Sehatkan kami bagi ibunda kami yang hadir di sini yang ada penyakitnya diabetes, maka ya Allah normalkanlah gulanya. Bagi yang sulit berjalan maka sembuhkan tulang-tulangnya ya Allah. Bagi yang peredaran darahnya sering macet, sering terjadi pengentalan, maka lancarkanlah dan mudahkanlah ya Allah. Bagi jantung kami yang saat ini ada yang bermasalah, maka sehatkan ya Allah. Semoga doa kami Engkau kabulkan. Semoga doa kami Engkau ijabah ya Allah. Dan kami kelak ya Allah, Engkau matikan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa bertemu di Ramadan dan juga ibu-ibu diberi kebahagiaan selama bulan Ramadan dan meraih Lailatul Qadar agar kita semua saling membantu ketika masuk dalam surganya Allah, saling tarik-tarikan ketika Allah tanya siapa yang membantumu selama di dunia, maka fulan, maka ambil dia di neraka dan bawa ke surga. Semoga kita semua bisa saling berpegangan untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.